Jadi, oh ini Mas Rohmat Adiono live ini. Iya, ini live Iya, di kelurahan atau di mana? kurang. Ah iya baik. Karena ada gambar bergerak, jadi ini apa namanya menarik perhatian. Jadi Bapak Ibu, terima kasih atas berkenannya untuk join di Jimit ya. Jadi yang pertama kami di Rektorat dan teman-teman yang ada di tim Kurikulum Merdeka menyampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya sehingga meminta kehadiran Bapak Ibu pejabat struktural dan Bapak Ibu dosen beserta tenaga kependidikan untuk bisa join Jimit pada siang hari ini dengan agenda yaitu koordinasi pengisian untuk kuesioner audit gitu ya, audit komunikasi yang berkaitan dengan implementasi dari kurikulum Merdeka Belajar. Nah, ini sebenarnya sudah di-share oleh Pak Eri. Terima kasih Pak Eri quick respon. Jadi sebetulnya itu diisinya mulai tanggal 3 Desember sampai dengan 10 Desember 2020 dan di sana pengantarnya adalah wajib diisi Bapak Ibu, wajib diisi. Sehingga hari ini itu karena begini Bapak Ibu, jadi reminder ya, jadi salah satu dengan yang lain harus saling mengingatkan. Ini nyun pangapunten Pak Ediwin, jadi saya minta di depan dulu, nanti setelah ini baru ada arahan dari Pak WR1. Jadi Bapak Ibu untuk Unisbank gitu nggih. Segala sesuatunya kita patut bersyukur Bapak Ibu dengan segala aktivitasnya. Ini mohon maaf libur, tetap kami minta untuk join di Jimit. Ini salah satu dari tekad bersama bahwa kampus yang betul-betul kita cintai ini Bapak Ibu itu kelak akan semakin membanggakan dengan mengikuti pengennya semua, dengan mengikuti semua skema yang ada di dikti Bapak Ibu gitu nggih. Jadi kami ini dalam artian tim kurikulum Merdeka Belajar, sebetulnya tim kurikulum Merdeka Belajar itu termasuk Bapak Ibu semua yang struktural dan semua dosen itu termasuk bahasanya adalah insan dikti kurikulum Merdeka Belajar, sehingga untuk rentetan nanti ada hibah atau kompetisi itu Unisbank bisa selalu memperoleh kesempatan untuk mengikuti skema-skema hibah atau kompetisi tersebut. Nah, Bapak Ibu, audit komunikasi terhadap kebijakan kampus Merdeka Kemendikbud ini, jadi waktu pengisiannya itu tanggal 3 sampai dengan tanggal 10, itu dalam rangka sudah dimulai dari sejak ada hibah Merdeka Belajar Kampus Merdeka, kemudian berturut-turut terus dan alhamdulillah Unisbank bisa mengikuti dan lolos gitu ya untuk program Permata Sakti 2020 dan di depan mata kita ini nanti akan ada sebuah program yang menarik Bapak Ibu. Jadi program kompetisi kampus kurikulum merdeka. Nah, ini Bapak Ibu, sebelum kita ke sana, jadi ada survei AKM BKM, audit komunikasi terhadap kebijakan kampus merdeka Kemendikbud. Nanti akan di-share link oleh Pak Eri dan kemudian Bapak Ibu bersama-sama akan dipandu untuk mengisi. Jadi kami ini sudah mengagendakan, tapi mohon maaf memang terlewat. Jadi Bapak Ibu Dekan yang ada di sini, kami juga minta maaf. Sebetulnya sudah terjadwalkan. Waktu itu ada koordinasi dengan Pak Ediwin bahwa kita akan melakukan sosialisasi secara lebih umum lagi, namun dibagi dulu kesepakatan dengan tim kurikulum merdekanya Unisbank yang di bawah komando Bu Ida dan ada Pak Arief Jananto juga di sana. Nah, ini harusnya dijadwalkan di antara Senin Selasa ini Bapak Ibu kemarin. Nah, namun karena kegiatan di bidang satu itu Pak Edi Winarno juga fully ini ya Bapak Ibu ya, jadi tight banget schedule-nya sehingga mengutamakan dulu skala prioritas dulu dan kemarin ada workshop untuk penulisan artikel ilmiah dan kemudian sore harinya tim dari Permata Sakti itu meet up. Jadi Bapak Ibu hari ini agendanya itu agenda untuk memandu
Bapak Ibu semua untuk mengisi audit komunikasi program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nah, yang mengisi itu yang diwajibkan adalah dosen dan mahasiswa. Kami berharap atas isian dari Bapak Ibu itu bisa membantu kampus gitu ya Unisbank dalam skema-skema hibah kompetisi yang selanjutnya yang berkaitan dengan kurikulum Merdeka Belajar. Nah, oleh karena itu kami berinisiasi untuk memandu dengan izin dari Pak WR1 kemarin. Jadi nanti akan dipandu oleh Pak Eri. Dan kemudian Bapak Ibu kami juga mohon doa restu karena besok hari Kamis ya. Jadi kan sebetulnya jadwalnya 3 sampai dengan 10 untuk pengisian survei audit komunikasi kurikulum Merdeka Belajar dari Kemendikbud. Namun besok tanggal 10 itu Bapak Ibu kami dari pagi dan Bapak Ibu semua kan ada workshop yang berkaitan dengan pembelajaran di program studi vokasi. Kemudian kami juga barusan mendapat tugas lagi dari Pak WR1 atas nama Rektor bahwa juga ada serah terima pisah sambut juga pejabat LL Dikti yaitu Kepala LL Dikti. Nah, kemudian kami perlu sampaikan Bapak Ibu, jadi hari Kamis tanggal 10 sekitar jam 1 Unisbank itu akan menerima tim monitoring dan evaluasi Permata Sakti 2020 yaitu dari pusat Bapak Ibu. Nah, tidak semua, jadi kami juga tidak tahu secara pasti mengapa Unisbank ini dipilih di lingkungan LL Dikti 6 wilayah tengah sebagai salah satu perguruan tinggi swasta yang dilakukan MONEF atas kegiatan Permata Sakti 2020. Nah, dan besok MONEF-nya itu secara offline. Jadi dari tim Dikti itu ada 7 orang, Bapak Ibu. Jadi ini luar biasa nih Pak Greg, selamat siang. Nah, ini luar biasa. Biasa kami ini menerima tim akreditasi, asesornya 2 orang ya Pak. 2 orang itu udah nervousnya luar biasa dan besok kami di Monef 7 orang Pak. 7 orang itu dari Dikti Pusat beserta dari perwakilan LL Dikti. Nah, oleh karena itu kami mohon doa restunya Bapak Ibu. Mohon doa restunya dan kami insya Allah selalu mengikuti tidak ketinggalan karena Permata Sakti ini menjadi sebuah pembelajaran yang luar biasa jika memang atau sudah keharusan menurut Pak WR1 bahwa kita sudah concern komit untuk menerapkan kurikulum Merdeka Belajar di Unisbank dan bahkan beberapa baliho dan spanduk yang sudah kita publish untuk PMB 2122 di sana sudah tercantumkan logo Kampus Merdeka. Nah, berarti kan kita harus betul-betul serius untuk rilis kurikulum Merdeka Belajar ini. Itu Bapak Ibu, jadi kembali lagi ke agenda yang semula hari ini. Terima kasih Bapak Ibu berkenan, dosen baik yang struktural maupun yang non-struktural sudah hadir dan nanti akan dipandu bersama oleh Pak Eri. Bapak Ibu berkenan mengisikan kuesioner itu. Kuesioner itu juga menjadi salah satu poin bahwa Unisbank ini betul-betul merupakan perguruan tinggi yang sudah menerapkan kurikulum merdeka. Dan saya mohon maaf Bapak Ibu, mohon maaf. Jadi ini tidak sesuai dengan alur. Harusnya itu dari tim Merdeka, kemudian dari universitas, dari rektorat, itu memberikan dulu sosialisasi ini kepada dekanat. Nah, setelah dari dekanat ke prodi atau dekanat dan prodi, kemudian baru di-share secara lebih luas lagi, baik kepada dosen maupun kepada mahasiswa dan seluruh sivitas akademika, supaya ruh dari kurikulum merdeka ini kita semua tahu gitu. Jadi tidak ada kebingungan kalau ditanya gitu ya di random survei gitu artinya kampus merdeka itu apa. Nah, ini yang kami khawatirkan dari di antara kita masih belum bisa menjawab. Bahkan ada yang ragu juga. Oh, benar ya, Unisbank itu sudah menerapkan kurikulum merdeka. Lalu buktinya apa? Nah ini Bapak Ibu yang kami khawatirkan juga gitu. Jadi kalau sudah betul-betul kita sudah menempatkan logo Kampus Merdeka itu ya semua insan yang ada di Unisbank ini harus tahu bahwa kita ini termasuk Kampus Merdeka. Nah sebetulnya Bapak Ibu jadi ada satu buku saku ya Bapak Ibu ya, buku saku dari kurikulum Merdeka Belajar. Pak Eri, saya diberi kesempatan arahan atau sedikit paparan Bapak, tentang
Merdeka Belajar Pak Eri? Atau nanti Silakan. dengan Pak Eri saja? Enggak, langsung Bu Ellen nggak apa-apa, ya sekalian aja. Nanti mungkin saya melengkapi, silakan Bu Ellen dulu. Oh. Jadi sedikit mungkin boleh ya Pak Eri ya? Silakan. Iya. Nanti mungkin saya melengkapi aja. Iya, terima kasih Pak Eri. Ya. Ini Bapak Ibu buku saku Panduan Merdeka Belajar. Ini yang dirilis oleh Kemdikbud oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Saya tidak per halaman, tetapi langsung kepada intinya saja, ya, Bapak Ibu. Jadi dari hukum, mengapa perlu dan lain sebagainya. Nah, intinya Kampus Merdeka itu memberikan hak kepada mahasiswa, ya, mahasiswa aktif. Untuk apa? Nah, ini dia. Untuk apa gitu ya, Bapak Ibu ya. Nah, skemanya ada, saya langsung ke sini aja. Nah, ini dia. Nah, inti dari kurikulum Merdeka di sini Bapak Ibu. Jadi, kampus perguruan tinggi itu memfasilitasi adanya kegiatan pembelajaran di luar kampus. Nah, terdiri dari apa saja? Yang pertama adalah magang, praktik industri, kemudian proyek di desa, kemudian pertukaran pelajar, kemudian ada lagi penelitian atau riset, kemudian wirausaha, kemudian studi atau proyek independen, proyek kemanusiaan, dan yang terakhir adalah mengajar di sekolah. Nah, Bapak Ibu, tidak semua 88 ini harus, ya tidak semua, tetapi idealnya, luar biasanya, akan extraordinary jika sebuah perguruan tinggi itu mampu untuk memfasilitasi 8 kegiatan pembelajaran di luar kampus ini. Nah, kalau di Unisbank Bapak Ibu, yang sudah ada skemanya, itu yang pertama, magang atau praktik industri. Nah, baik di masing-masing prodi, kami lihat nanti kalau saya masih keliru, mohon diluruskan ya Pak Ediwin di bidang akademik. Jadi di prodi sudah ada kan mata kuliah yang di sana ada magang atau yang ditulisnya mungkin kuliah kerja lapangan KKL, mungkin ada yang menulis seperti itu magang. Nah, atau dengan istilah internship gitu. Kemudian yang proyek di desa, kami ini sedang menjajaki melalui LPPM di bidang pengabdian. Jadi dengan kemarin itu membangun kerjasama di beberapa desa binaan. Nah, ini juga belum rilis Bapak Ibu, namun sudah membuat wadahnya dulu, sudah membangun jejaring dulu. Kemudian yang ketiga pertukaran pelajar sudah Bapak Ibu, memang perlu digiatkan sehingga masing-masing prodi ini pun harus memiliki sebuah alur di mana pastinya memberikan kesempatan kepada mahasiswanya untuk melakukan kegiatan ini, pertukaran pelajar. Nah, selama ini memang menunggu dari bidang kerjasama jika ada announce gitu ya, jika kami menyampaikan bahwa ada permintaan dari perguruan tinggi A, B, C yang itu di luar negeri. Nah, dengan skema kurikulum Merdeka Belajar ini, pertukaran pelajar tidak selalu harus dengan perguruan tinggi di luar negeri. Contohnya dengan program Permata Sakti yang syukur Alhamdulillah Bapak Ibu, ini Unisbank lolos seleksi dan besok akan di Monef Bapak Ibu gitu ya. Jadi pertukaran pelajar ini dilakukan antar kalau yang Permata Sakti itu skemanya dibedakan, jadi PTN dengan PTN, PTS dengan PTS. Dan untuk tahun ini untuk yang S1 akademik, jadi yang S1 terapan belum, yang vokasi belum, dan vokasi itu ternyata kemarin Permata Sakti tahun 2019. Nah, yang 2020 ini ditujukan untuk yang non-vokasi. Nah, pertukaran pelajar ini dengan diinisiasi Unisbank menjadi salah satu peserta Permata Sakti, itu sekitar ada 9 sampai dengan 10 perguruan tinggi yang sudah proses MOU dengan Unisbank, sehingga jika program Permata Sakti ini sudah selesai dan kita akan merilis sendiri dengan PTS-PTS yang sudah menjadi partner di dalam Permata Sakti itu sangat terbuka. Jadi kemarin aturan rule of the game-nya Permata Sakti itu
Unisbank berada di wilayah tengah, itu bolehnya bertukar dengan wilayah barat dan wilayah timur. Jadi wilayah tengah tidak boleh bertukar dengan wilayah tengah. Contohnya, peserta Permata Sakti wilayah tengah itu antara lain ada Unisbank, ada Atmajaya Jogja, kemudian ada Universitas Amikom, dan lain sebagainya. Kita nggak boleh bertukar dengan mereka, tapi kita harus memilih perguruan tinggi yang ada di barat maupun yang ada di timur. Yang di barat itu wilayah di Jakarta. Jadi kita kemarin bertukar sampai dengan sekarang masih terlaksana itu dengan YAI Jakarta dan Ukrida Bapak Ibu. Nah, kemudian yang dengan wilayah timur itu kita bertukar dengan Manado. Nah, kalau yang Lampung itu barat ya Pak Eri ya. Lampung itu barat. Jadi Sorong itu kita juga bertukar. Nah, ini contoh di sana bahwa kita sudah rilis dan kita sudah betul-betul kampus merdeka. Nah, kemudian penelitian atau riset seharusnya juga begitu Bapak Ibu. Jadi kita pun ini sangat dimungkinkan ya kalau kita kurikulum merdeka itu salah satu kegiatan pembelajaran di luar kampus adalah melakukan riset dengan partner-partnernya kampus. Jadi mungkin dengan salah satunya kan Kak Fitika ini dengan Dinas Koperasi dan UMKM. Nah, kita melakukan riset dengan mereka atau dengan Dinas Perdagangan ataupun siapapun yang itu kita support, dan dengan BPS mungkin FTI juga sering melakukan itu gitu. Nah, sebetulnya kita sudah gitu, Unisbank sudah gitu. Nah, wirausaha juga begitu. Wirausaha ini nanti betul-betul mahasiswa yang sudah menempuh mata kuliah kewirausahaan, lalu dia memilih di semester yang sudah ditetapkan untuk melakukan proses kurikulum merdeka itu, mereka betul-betul running bisnis, ya. Jadi mereka bisa meng-hire orang, menggaji orang, punya karyawan, lalu mereka karena real running bisnis, jadi mereka sudah bisa menghitung profit, sudah menghitung apa. Nah, ini juga diakui sebagai kegiatan kurikulum merdeka dan lain sebagainya Bapak Ibu. Cuman beberapa kan kita belum lakukan. Proyek kemanusiaan kita belum lakukan. Nah, ini mengajar di sekolah Mam and Yul sebelum Covid kita dapat tawaran dari apa istilahnya atase iya, pendidikan dan kebudayaan Malaysia waktu itu, karena saya bertemu langsung ya dengan beliau dan beliau menawarkan. Iya, tapi karena Covid kan, karena Covid jadi dipospon dulu, nanti dijadwalkan lagi karena waktu itu saya bukakan kurikulum. Nah, ini mohon maaf ya, Mak Menjul, saya bukakan kurikulumnya sastra Inggris dan di situ beliaunya tertarik loh, itu ada metode pengajaran loh kan gitu. Ya berarti bisa mengikuti yang ini. Next, kita mudah-mudahan dapat tawaran lagi. Kalau enggak ditawari nanti saya yang minta. Oke. Itu Bapak Ibu, jadi intinya ada di 8 pembelajaran ini gitu. Nah, ini ya magang praktek industri. Nah, ini appreciate juga dengan FTI sudah 2 kali angkatan ini kita sudah bisa rilis betul-betul magang bersama BUMN, magang bersertifikat, dan mahasiswa juga memperoleh insentif bulanan. Nah, itu dengan KIW, Kawasan Industri Wijaya, kemudian dengan PTPN 9. Nah, ini untuk FEB juga bisa karena beberapa mahasiswa sudah melakukan magang di beberapa bank ya, Bang. Nah, masalahnya bukan 1 atau 2 bulan Bapak Ibu gitu ya. Jadi magang praktek industri untuk kurikulum Merdeka Belajar ini program magangnya 1 sampai 2 semester. Nah, ini menjadi evaluasi kita bersama bahwa beberapa mahasiswa kita kalau magang kan rata-rata di 1 bulan, 2 bulan, jarang yang sampai di 3 bulan ya, kecuali yang di pariwisata, yang di perhotelan. Kalau di perhotelan saya rasa mereka magang 1 semester full ya, bahkan mereka minta di extend gitu. Nah, ini Bapak Ibu. Itu intinya Bapak Ibu gitu ya, karena nanti mesti membutuhkan waktu yang lama karena meeting online sama timnya Pak Eri itu juga akan sebentar lagi, mungkin kita mulai jam berapa ya, jam 3:30 atau jam 4. Itu dari saya Bapak Ibu sedikit berkaitan dengan kurikulum Merdeka Belajar. Nah, oleh karena itu sangat kami mohon Bapak Ibu bisa mengisikan kuesioner itu, supportnya, dan nanti kenapa kok kita pandu, sebetulnya nawaitunya itu tidak ingin menyusahkan gitu Bapak Ibu. Jadi kalau dipandu kan
artinya kalau Bapak Ibu ada kendala atau ada apa bisa langsung kita selesaikan bersama. Itu sih Bapak Ibu. Saya rasa dari saya sementara cukup itu Pak Eri. Jadi monggo, dan ini Bapak Ibu, ini yang next, yang ini Bismillah Bapak Ibu kita kerjakan bersama. Harapannya kita bisa tembus mengikuti PKKM, Program Kompetisi Kampus Merdeka. Nah ini syarat utamanya Bapak Ibu itu adalah selain secara administrasi ya, itu dilihat dari jumlah mahasiswa aktif Pak Eri. Jadi saya rasa kita masih di Liga 3 Pak Eri. Karena yang dihitung adalah yang aktif. Kalau totally mahasiswa mungkin student body kita more than 5,000 ya. Tapi kalau yang aktif kita belum sampai 5.000, jadi masih ikut yang program Liga 3. Nah nanti program Liga 3 ini Bapak Ibu kemarin diarahkan dan insya Allah sudah disetujui oleh Pak WR1 bahwa kita akan mengajukan karena persyaratannya memang maksimal 2 prodi, kami mempertimbangkan segala sesuatunya, memilih perwakilan dari fakultas yang prodinya lebih dari 2. Jadi yang terpilih adalah FEB, itu dengan prodi akuntansi, dan FTI dengan prodi, apa Pak Eri? Teknik informatika. Iya, teknik informatika. Itu Bapak Ibu. Ini next, dalam rangka supaya Unisbank itu rezekinya ada, supaya lolos di PKKM ini Bapak Ibu, salah satu toolnya adalah mengisikan kuesioner yang sebentar lagi dipandu oleh Pak Eri. Gitu Pak Eri, terima kasih. Oke. Terima kasih Bu Ellen atas arahannya. Jadi mungkin saya sedikit menggarisbawahi aja. Kalau dilihat dari waktu ya, jadi pada hari ini mungkin kita akan mengisi kuesioner ini. Harapannya kuesioner ini isinya itu berpengaruh baik buat lembaga Unisbank, gitu ya, karena nanti kita akan ikut hibah kompetisi kampus merdeka. Ya. Itu paling lambat tanggal 4 Februari. Jadi kemarin sudah ada sosialisasi, mungkin Bu Ellen juga sudah dapat akun untuk mendaftar gitu ya. Jadi dalam waktu mungkin sampai Februari, mungkin kita libur aja tetap harus bekerja untuk bikin proposal. Jadi terus besok kami itu harus ada Monef untuk program Permata Sakti ya, pertukaran mahasiswa tanah air berbasis teknologi informasi. Nah kemudian akhir Desember itu kami harus bikin laporan ya Bu ya, jadi nanti liburan. Maaf Pak Eri, 30 ya. Desember paling lambat mengirimkan. Iya, jadi ya kami mohon dukungan dari teman-teman semua untuk bisa kami bisa bekerja dengan baik untuk ya kejayaan Unisbank. Jadi mungkin sedikit menggarisbawahi di sini, mohon untuk pengisian kuesioner itu sekali lagi ya mempersepsikan yang baik gitu ya, supaya misalnya kita kayak hibah itu kita dapat. Mungkin sekian sebentar dari saya. Kemudian kami persilakan Bapak Wakil Rektor 1 Pak Edi Winarno untuk memberikan arahan. Kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Eri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak Ibu yang meskipun di liburan coblosan pemilu masih menyempatkan diri memenuhi undangan dari tim yang dipandegani oleh Ibu R4 dan Pak Eri dan teman-teman yang lain. Terima kasih atas kehadirannya. Yang pertama mungkin kita selalu panjatkan syukur ya kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa, karena di masa pandemi ini kita masih bisa bertemu meskipun tiap hari kita bisa melakukan meeting secara online seperti ini, dan hari ini bisa mencoblos ya Pak Greg, sudah mencoblos Pak Greg dan teman-teman yang lain. Ya, berikutnya mungkin saya nggak akan panjang lebar terkait dengan yang disampaikan oleh undangan yang dikirimkan Pak Eri ya, mewakili dari Ibu Ellen di grup dan juga teman-teman terkait yang akan mempersiapkan kegiatan hibah ya Bu ya, hibah yang terkait dengan kegiatan yang berbasis kurikulum merdeka. Jadi mungkin saya perlu sedikit garis bawahi di sini. Kemarin sempat saya pelajari dari kuesioner yang diajukan oleh
yang diminta diisi oleh Kemendikbud ya, itu memang sepertinya untuk audit, untuk evaluasi. Jadi evaluasi bukan evaluasi pelaksanaan kegiatan kampus berbasis kurikulum Merdeka atau Merdeka Belajar, tapi memang ini nampaknya dijadikan satu acuan untuk pengambilan kebijakan lebih lanjut ya terkait dengan kebijakan Merdeka Belajar yang memang belum lama dilonceng oleh pihak kementerian. Unisbank termasuk yang lumayan cepat merespon ya, ketika muncul surat dari Kemendikbud itu, kita langsung membentuk tim terkait dengan pembentukan kurikulum Merdeka Belajar pedoman ya yang digawangi oleh Bu Ida, ada Pak Arief, ada Bu Retno, dan tim-tim yang lain yang terkait dengan program studi atau kaprodi dan dekan di masing-masing fakultas. Dan sampai September kemarin sudah sebenarnya sudah ada beberapa agenda untuk diskusi ya terkait dengan pedoman. Mungkin saya sambil sedikit ini ya Pak Eri, sebentar ya Pak Eri, menyampaikan informasi kan ini terkait juga dengan beberapa teman yang bukan struktural. Jadi mungkin akan saya sampaikan sedikit aja, mungkin waktunya hanya 5 menit. Jadi ini sudah nampak nggak Pak Eri? Sudah. Ya, jadi ini adalah pedoman kurikulum yang sudah disusun oleh tim Bu Ida dan kawan-kawan, ada Bu Retno, ada Pak Arief, ya, yang ini sudah selesai sebenarnya. Memang di terakhir kali itu sebenarnya secara formal itu sudah disampaikan untuk disosialisasikan ke pimpinan fakultas termasuk Prodi. Tapi memang saat rapat terakhir itu di September itu memang belum ada satu titik temu ya terkait dengan pelaksanaan atau implementasi di lapangan, terutama di masalah kurikulum atau beberapa agenda yang dulu ada masih debatable terkait dengan ini beberapa core atau domain yang harus kita selenggarakan, termasuk juga kebijakan yang 8 ditawarkan oleh Mas Menteri atau pihak kementerian, namun kita hanya merespon dengan melaksanakan beberapa kegiatan yang itu sudah dituangkan dalam pedoman ini. Jadi ini secara sekilas pedoman sudah dibikin oleh teman-teman tim dan memang ini sudah dilaksanakan meskipun secara formal itu untuk menyampaikan ke dosen memang belum, tetapi secara normatif ke dosen ke struktural sudah disampaikan. Namun memang di kendalanya ada beberapa yang kemarin masih harus dibicarakan, termasuk dengan ada Bu Caca di akuntansi, dan juga ini saya tunjukkan ada beberapa aturan main yang sudah kita sepakati bersama. Nah, ini yang kemarin yang masih jadi pertanyaan adalah ini ada gabungan pemetaan lintas program studi di mana memang kita nanti fokusnya itu ada mahasiswa yang diperbolehkan untuk mengambil mata kuliah lintas prodi di dalam kampus. Nah, ini yang kemarin memang masih di saat sesi sosialisasi terakhir itu memang belum selesai Bapak Ibu ya, dan ini akhirnya sudah disepakati ya, ini hanya tinggal menunggu untuk acara sosialisasi resmi dari universitas. Namun kemarin di rapat bidang 1 sudah dibahas, juga sudah disinggung untuk akan segera disampaikan ke teman-teman struktural secara fix, nanti terus disampaikan ke dosen juga. Tetapi tadi yang disampaikan Bu Ellen, banyak agenda yang harus diselesaikan dan ada perubahan-perubahan yang mendadak, sehingga Senin Selasa kemarin tidak bisa dilaksanakan. Hari ini libur, besok juga masih ada acara juga dengan pihak LLDP juga. Jadi mungkin sepertinya minggu depan ya Bu Ellen nanti kita sampaikan fix-nya seperti apa. Namun kan memang ini ada agenda yang mendadak termasuk pengisian formulir audit terkait dengan kebijakan Merdeka Belajar ini yang harus diisi. Kita terima kasih dengan tim Bu Ellen dan Pak Arief dan kawan-kawan yang hari ini bisa mengumpulkan teman-teman supaya nanti bisa mengisi ya terkait dengan isian. Secara umum sudah saya coba pelajari, intinya memang tadi kebijakan-kebijakan yang terkait dengan apakah ada ini hal yang positif dari kebijakan kementerian yang direspon oleh sivitas akademika dari masing-masing perguruan tinggi, dan bagaimana peran serta dari teman-teman dosen termasuk mungkin nanti mahasiswa ya dan struktural yang itu mengenal maupun nanti mengimplementasikan bahkan nanti melaksanakan yang namanya kurikulum Merdeka Belajar ini. Ya, secara umum
Itu mungkin yang dapat saya sampaikan, tetapi intinya hari ini kita memang tadi diminta oleh tim yang dipandegani oleh Bu Ellen dan Pak Eri, kita monggo nanti disiarkan bareng-bareng ya. Dan intinya memang saya sempat baca tadi di grup bidang 1 atau grup dosen ya, Pak Eri sudah menyampaikan mengenai isian yang 8 itu. Ya. Namun sebenarnya memang ini harusnya yang disampaikan dulu ke teman-teman adalah ini, pedoman yang akan kita laksanakan. Tetapi memang karena waktunya ini secara kebetulan memang harusnya kita mengagendakan untuk dilaksanakan kegiatan sosialisasi dulu, tetapi sudah ada isian yang harus diisikan, ya kita harus segera mengisikan. Nah ini sebenarnya skema yang ada di tempat kita, Bapak Ibu. Jadi 8 hal yang kegiatan termasuk magang, ada penelitian, ada pertukaran mahasiswa dan lain itu kita hanya mengakomodir untuk mulai tahun ini kita hanya ada skema-skema yang ini nanti akan kita laksanakan. Jadi ada skemanya ada 3 yang sudah disusun oleh tim, ada Bu Retno, Bu Ida, dan Pak Arif kemarin, di mana skema yang pertama nanti, Bapak Ibu dosen yang ini mungkin bukan struktural, gitu. Jadi ada mahasiswa yang kita tawarkan 8 semester itu full kuliah di dalam prodi, yang 2 itu skema untuk 6 di dalam prodi dan 1 di luar prodi dan 1 semester di kegiatan pembelajaran. Itu bisa magang, bisa kegiatan yang lain yang ada di 8 tadi di buku pedoman atau buku sakunya Mas Menteri. Yang ketiga adalah skema untuk 5 semester dalam prodi dan 1 semester di luar prodi, ada 1 semester kegiatan pembelajaran dan juga 1 semester berwirausaha. Nah ini monggo nanti ini pengetahuan ini apakah saya mungkin Pak Eri apakah ini perlu di-share dulu ataukah bagaimana? Karena secara informal ini sudah fix, memang hanya tinggal kita sampaikan ke teman-teman saja di struktural nanti berkelanjutan ke dosen. Tapi kalau dilihat dari isian yang ada di audit formulir yang sudah disampaikan Pak Eri ya, yang ada di Google Doc, Google Form itu ya, itu nampaknya hanya pengetahuan atau informasi bahwasanya kita diminta untuk memberikan ini respon terkait dengan pengetahuan kita sejauh mana tentang kurikulum Merdeka Belajar dan bagaimana nanti harapan dari pemerintah itu kita untuk mensikapi dari implementasi Merdeka Belajar seperti apa, sehingga kayaknya nih dalam tanda kutip pemerintah tuh pengen ada support dari seluruh stakeholder di Kemendikbudnya, sehingga nanti yang dicanangkan oleh Mas Menteri ini bisa dilaksanakan dan dapat diimplementasikan. Saya kira itu Pak Eri dan Bu Ellen dan teman-teman yang lain, monggo nanti kita coba bimbing oleh Pak Eri yang sudah mempelajari lebih detail, nanti kita segera isikan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Eri, saya kembalikan. Ya, terima kasih atas arahan dari Pak Edwin. Jadi memang maaf aja Pak Edwin untuk yang kami memang dari FDI pun juga belum mengagendakan itu ya, sosialisasi panduan kurikulum Merdeka karena kami sendiri untuk sampai detail itu belum selesai. Jadi kalau sosialisasi masih konsep nanti ada pertanyaan kami juga bingung menjawabnya. Iya Pak Eri. Ada beberapa hal yang mungkin seperti di grup Pak Adi kemarin ada masalah itu untuk topik bidangnya itu. Mungkin saya sedikit menambahi Bu Ellen, dari 8 itu ada berapa yang Prodi TI itu sudah menyelenggarakan itu berkaitan dengan PKL. Jadi misalnya kayak riset itu kami di PKL, pilihan praktek kerja lapangan itu kami ada riset, ada magang, ya, kemudian ada proyek. Jadi ya secara kurang lebihnya itu sedikit kami punya pengalaman untuk menyelenggarakan mungkin beberapa hal dalam program Kampus Merdeka. Nah ini yang kemarin kami mau coba itu di fakultas itu bagaimana kalau proyek risetnya di PKL itu lintas prodi. Nah sebenarnya kami mau diskusi mungkin kalau bisa di fakultas saja atau mungkin nanti di universitas mungkin itu akan jauh lebih menarik untuk persiapan. Itu secara umum aja Bu. Oke, jadi mungkin untuk selanjutnya kami persilakan dulu aja mungkin kalau ada pertanyaan Bu. Nanti mungkin karena kalau panduan sebenarnya kalau mengisi itu lebih banyak adanya kan persepsi dari mungkin Bapak Ibu dosen sudah biasa mengisi form gitu ya Bu ya. Karena hanya mungkin kuncinya hanya 4 program sama 8 macam itu aja. 8 skema ya. Kami persilakan mungkin ada yang
Mungkin tambahan Pak Eri, itu yang saya agak bingung itu yang isian dosen Pak Eri. Nama dosen itu kalau dosen sebagai pejabat itu pejabat apa nggih? Pejabat Kaprodi atau oh Bapak gitu ya. Wakil Rektor Bukan bidang maaf, akademik. bukan jabatan Java ya? Bukan. Saya bingung sama itu. Oh nggih. Ya. Atau mau langsung kita pandu saja Bapak Ibu? Mungkin kalau ada tanya jawab dulu mungkin. Oh, tanya jawab. Nanti dipersiapkan share link itunya. Oh, udah ada di grup bidang 1. Sudah, ya. Bu Hana udah punya ya, Bu Herni juga. Ini ada beberapa yang sudah mengisi. Iya, oke. Untuk linknya atau ditaruh di chat aja ya Pak linknya. Link di grup dosen sudah ada. Oh, di grup dosen. Di grup dosen juga sudah ada. Monggo kami silakan. Ini mungkin luar ada. biasa Pak Eri udah langsung banyak. Mungkin silakan Bapak Ibu kalau mungkin ada yang ditanyakan. Boleh merespon dari yang disampaikan oleh Pak Adi Suli ya Pak di WAG. Beliaunya menyampaikan belum pernah diajak rembukan. Ya Pak gitu. Jadi nanti kita akan schedule lagi karena memang harusnya di minggu ini ya Pak WR1 ya. Nah itu nanti ada sosialisasi dan mungkin di sana ada peninjauan juga ya Pak Ediwin ya. Mungkin rembukannya bukan rembukan itu Bu, mungkin yang hibah mungkin Pak Adi. Oh iya. Kalau yang kurikulum saya kira Pak Adi kan juga bagian yang sering ikut di rapat bidang akademik gitu. Jadi saya kira juga mengetahui progresnya. Mungkin yang itu Bu, yang dipermasalahkan. Oh baik. Bapak Adi dikonfirmasi aja. Saya persepsinya beliau karena memposting itu di screenshot yang tabel tadi dari Pak Eri. Ya, ini ada Pak Adi kok. Gitu. Pak Adi. Bu Ellen, ya, izin, boleh bentar? Ya silakan Pak Adi. Pak Adi. Ya. Ya, ini jadi yang saya share di grup bidang 1 itu memang pernah satu kali kita diajak rembukan yang terkait dengan yang di tayangan itu yang saya share di grup. Nah, makanya waktu itu kami ada sedikit revisi terkait yang dicentang-centang itu kira-kira materi yang sesuai dari Fakultas Hukum. Tetapi ketika saya tadi melihat ternyata masih sama dengan sebelum masukan dari kami. Jadi masukan kami sepertinya belum terakomodasi sehingga saya nggak paham lagi apa yang harus saya lakukan kalau terkait dengan centang-centang yang sudah dibuat oleh panitia itu. Itu saja mungkin Pak Eri. Silakan. Ya, jadi Sewu juga sebenarnya Bu, mungkin kami di fakultas itu juga mungkin kemarin agak sedikit ada mau diskusi ulang nih Sewu Pak Ediwin untuk konsentrasi 5 bidang itu. Dan mungkin nanti kita diskusikan lagi di ruang dan tempat yang berbeda. Tapi secara sangat umum kita mungkin itu ada beberapa hal yang mungkin kami karena saya dalam penyusunannya itu kami sosialnya cuma sekali ada dialog sebentar terus selesai gitu. Jadi masih ada hal, makanya kami belum berani mensosialisasikan ke dosen-dosen karena untuk sampai melunasi kurikulum detail itu kami belum sanggup. Jadi gini aja Pak Eri, ini kan masih dalam, makanya memang kita kan belum untuk bisa memfinalisasi terkait dengan pedoman, itu pun kemarin juga dari tim Bu Ida dan kawan-kawan memang masih banyak hal yang sebenarnya masih bisa didiskusikan secara detail untuk tadi yang namanya pemetaan lintas prodi yang tadi Pak Adi sampaikan. Yang muncul nanti adalah ini sepertinya kalau dimungkinkan itu memang kita langsung segera sosialisasi. Tapi kalau memang dari prodi, masing-masing prodi memang masih ada kendala, saya nanti akan minta ke Bu Ida, Bu Retno, dan Pak Arif juga untuk coba untuk internal meeting lagi terkait dengan ini sebelum ini benar-benar fix disampaikan ke struktural dan juga dosen. Memang kaitannya ini tidak mudah Pak Adi dan Pak Eri karena masing-masing kemarin ketika rapat di sosialisasi terakhir itu dengan Bu Ida itu memang masih ide dari tim yang mengerjakan ini ya mungkin tidak semuanya itu bisa sama sevisi sepersepsi dengan teman-teman prodi yang memang sudah punya
kurikulum atau jagoan di mata kuliah masing-masing gitu. Jadi sehingga ini memang saya sendiri juga masih agak belum final juga, masih ragu karena ini memang ini bukan sesuatu yang sudah lama, tapi hal yang baru yang memang kita baru pelajari dan baru kita coba rumuskan. Saya kira kalau memang ada kekurangan ya ini bagian dari kerja bareng kita saja sih. Kita nanti nggak boleh saling menyalahkan dulu, tapi kita diskusikan lah. Kalau memang belum pas, ya monggo nanti kita paskan lagi. Insya Allah minggu depan sebelum libur kita harus coba finalkan. Saya minta Bu Ida nanti dan tim harus segera memfinalkan ini dan kita segera SK-kan untuk menjadi sebuah pedoman dari universitas. Terima kasih. Iya. Pak Edi, Bu Ellen. Pak Greg. Pak Greg dulu, silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semuanya. Ya, Pak Edi, saya dari tadi setelah Pak Eri share itu kan sudah mau coba masuk itu. Ya. Tetapi selalu keluar, you have no permission to enter the file. Itu ada masalah apa Pak Eri? Apakah kami dari S2 memang tidak bisa masuk ya? Terima kasih. Nggak masalah, mestinya nggak masalah ya. Nggak masalah harusnya. Saya dari tadi belum berhasil masuk Pak. Begitu, ya. Mungkin masalah Pak teknis. Greg, bisa di share screen dan ini pakainya apa untuk? Oh di HP saya. Saya di HP. Nah, mungkin karena di HP itu Pak, mungkin dia deteksi perangkatnya, jadi mungkin nggak bisa Pak. Oh gitu ya. Nanti pakai laptop saya 2 kali nggak masalah. Kemarin kan mati listrik terus pagi saya ulangi nggak masalah. Oke, nanti saya coba di HP. Ya. Oke, baik. Ya, terima kasih. Ya. Pak, mohon maaf sebelum Bu Enyul. Ganti HP itu Pak Greg. Ya, sebelum ke Bu Enyul, ya, saya juga wajib menyampaikan. Jadi alhamdulillah dari tim Permata Sakti Unisbank ini bisa lolos, itu salah satunya adalah kerja cepat dan kerja keras dari tim Merdeka, kurikulum Merdekanya Unisbank, karena salah satu syarat yang diminta adalah bahwa sudah ada pedoman mengenai kurikulum Merdeka. Jadi apa yang disampaikan Pak Edi Winarno, iya pastinya masih banyak kekurangannya ya Pak Edi Win ya. Dan kita itu memang cepat gitu, quick respon untuk menyusun itu, dan ternyata perkembangan untuk menyusun kurikulum Merdeka itu semakin ke sini itu polanya dan skemanya juga banyak, dan ini kami pelajari di kegiatan Permata Sakti ya Pak Eri ya. Jadi di Permata Sakti ini Bapak Ibu, di salah satu mata kuliah yang ditawarkan di Permata Sakti, yaitu di mata kuliahnya Pak Budi Hartono, Citra Digital ya Pak, pengolahan citra digital. Nah, itu kami menerima 2 mahasiswa yang mereka itu adalah mahasiswa program studi teknik sipil dan teknik arsitek. Dan ini adalah the real kurikulum Merdeka yang diinginkan oleh Mas Menteri. Jadi mahasiswa bisa mengambil mata kuliah betul-betul lintas prodi. Jadi ini kan mata kuliah yang ditawarkan di sistem informasi ya Pak Eri ya, tetapi teknik informatika tapi diambil oleh mahasiswa yang betul-betul di luar prodi itu. Ini salah satu contoh yang memang kesininya itu kurikulum Merdeka itu banyak banget variasinya gitu. Jadi saya terima kasih untuk tim yang dikomandoin oleh Bu Ida, Pak Arif dan Bu Retno. Jadi ini salah satu yang membuat kita lolos seleksi di Permata Sakti. Silakan Bu Enyul, Pak Eri. Moga silakan Bu Enyul. Ya, selamat siang Bapak Ibu semua. Ini saya hanya mau lapor saja kalau si FPIB itu nanti baru hari Jumat siang itu kami workshop kurikulum dengan mengundang konsultan dari UNIS. Karena kebetulan kita sama-sama antara sastra dengan linguistik itu Bu. Saya hanya nyampaikan itu aja. Kami baru ya konsultasi terus gitu. Ya itu matur nuwun. Oke. Ya Bu Enyul, nanti apa yang menjadi masukan bisa di-share di universitas. Baik Pak Eri, mungkin bisa kita mulai pengisiannya. Apa perlu gitu Bu? Kayaknya kuncinya kan yang lain. Contohnya dipandu aja Bapak, share screen gitu. Nanti terus isiannya saya bantu tuliskan di chat Pak. Ya kalau enggak. Kalau sebenarnya kalau mungkin saya share yang kemarin itu aja ya,
Microsoft Word-nya saya itu gimana? Boleh, Pak. Iya. Iya, itu aja Pak Eri. Ya, Jadi jadi Pak Bu Ellen, saya sudah berhasil masuk di laptop. Yeay, selamat. Saya boleh tunjuk ya. Saya boleh tunjuk ya. Boleh, Pak. Share screen boleh. Saya beli 1 coklat. Apakah di sana sudah kelihatan? Sudah. Sudah ya. Ini saya sudah sampai sini. Ya. Ini Bu Ellen. Iya, Pak. Bu Ellen, maaf Bu Ellen. Iya, Bu Naneng. Bu Ellen, tadi saya sudah ngisi tadi Bu Ellen. Oh, Sudah ngisi ya sesuai kemampuan saya tadi. Jadi begitu tadi di-share saya sebelum mendengarkan ini ya. Acara ini saya udah langsung ngisi nih, gimana nih? Oh, enggak apa-apa, Bu. Terima kasih, enggak apa-apa, Bu. Sudah langsung ngisi. Jadi begitu ini di-share langsung saya ngisi. Sudah langsung dikerjakan. Sebenarnya kemampuan saya nggak tahu benar dan tidaknya Bu Ellen. Terima kasih semua Bu Naneng, benar semua. Untuk mendapat kalender 2021 kampus ya. Pak Eri, Bu Ellen. Ini soal ini ekstrim banget ini, ya. Ini ekstrim kan? Iya, tidak ini. Iya. Nah, kita pada posisi mana ini? Saya jawabnya Iya, Pak. Iya. Iya, Pak Greg. Iya. Gimana nih? Saya mau lagi apa enggak? Iya, lagi ya. Enggak apa-apa, Bu Naneng. Oke. Saya ulangi lagi, Pak. Buat lagi enggak Bu Ellen? Enggak apa-apa. Ini ya. 8 ya. Iya, Pak. Itu bisa lebih dari 1 Pak Greg. Oh, boleh lebih 1 ya? Boleh. Ya. Ini atau website juga bisa gitu. Ya, ini ya. Iya, Pak. Ya. Yang lain W4 ya. Teman, Pak. 7, Pak, teman. Oke. Di situ nggak ada pilihan sahabat. Nggak mau dia. Nggak mau. Aduh, nggak mau dia. Iya. Lanjut, Pak. Lanjut ya. Iya. Apa nih dari sumber informasi data? Ya, website. Oh, yang efektif ya. 1 ini. Kalau ini harusnya 1. Enggak, itu bisa lebih, Pak. Kalau kotak bisa lebih. Kalau ini Pak, paling yang efektif. yang paling Saya Pak. pilih 8. Oh ya. Nah, Dari teman juga boleh, Pak. Oh gitu. Bisa lebih dari 1 kalau ini kotak. 4 program ya. Iya. Nah, saya kira begitu aja ya. Iya. Kalau itunya 4 programnya saya copy paste, Pak. Oke. Iya. Itu Ya, di chat sudah cukup. saya tuliskan. Sudah cukup. Biar nanti yang lain dulu, yang lain. Nah, saya coba lanjut ya. Ya ini Pak, anunya 4-nya ini Pak, programnya Pak. 4 dan ini 8 itu Pak. Pak Eri. Ya, silakan. Bolehkah kita mulai dari depan Pak Eri supaya kita punya persamaan persepsi begitu? Ya Bu, boleh Bu. Ya gitu aja Pak Eri, yang tadi dari teman juga ditambahkan aja. Kita mulai aja dari depan supaya kita punya persamaan persepsi begitu. Ya, baik Bu Lili. Pak Eri bisa dari awal Pak. Iya. Pak Eri nggak punya saya aja, dibuka lagi. Pak Eri tadi. mungkin nggak pede dengan isiannya Bu. Iya, dari Pak Greg aja. Saya sudah ngisi lagi yang belum Pak Greg aja mungkin diulangi Pak. Oh gitu ya? Ya. Ya deh. Lagi aja. Dari awal lagi Pak Greg. Ya. Nah ini saya sebentar. Teman-teman di sana sudah buka semua? Sudah. Sudah, ini sudah buka. Ya, tadi kan ada yang ini ya, dari sini ya. Ya. Nah, ini kan seragam tadi ya. Ya. Dari awal Pak Greg, dari awal sekali saja Pak Greg, supaya nanti kita sama-sama. Bentar, saya nggak bisa back kok Bu. Oh ini nih kembali. Bisa Pak, back ya, itu kembali. Ya. Ada kembalinya. Ini Bu, begini ya. Ya. Ya, teman-teman, tampilan awalnya begitu. Iya. Nah, ini punya saya. Ya, saya laki-laki loh ya. Umurnya berapa Pak? Pak Greg Umur saya 40. 25 30.
Nah, ini kelihatan umurnya paling akhir. Nah, Pak Edi benar nggak ini tulisannya? Betul Pak, betul. Universitas Semarang ya? Iya. Nah, ini tadi saya ngambil posisi Direktur Program Pasca Sarjana. Iya, terus berikutnya. Oke. Bu Lili bagaimana? Bu Lili. Bu Lili sudah sampai di bawah? Unmute. Maaf Pak, untuk jabatan itu apakah cukup dekan atau dituliskan Dekan, apa? Dekan Fakultas Teknik gitu. Nah, saya kira dengan namanya. jelas, Oke. Oke, sudah sampai situ ya. Oke. Next. Berikut ya, next ya. Ya. Oke. Nah, ini tadi sudah semua sama ya. Nah, ini tadi arahan Pak Edi lebih dari satu sumbernya. Sumbernya berarti apa kita? Ini sumbernya itu apa saja? Dosen? Oh ini. Teman? Ini boleh. Kalau bisa bervariasi dan persis sama dengan saya ya. Kalau yang utama sih memang kita kan dapatnya dari website gitu, dari websitenya apa kementerian. Nah, berarti 8-10 kalau bisa itu sama itu. Itu 8-10 yang lainnya silakan. Maksud saya juga ini loh, maksudnya kampus itu dapat dari mana? Nanti kan kita dari bisa Kemdikbud, Bu. variasinya. Tapi yang utama itu dari mana begitu? Dari webnya kementerian, ya. Dari webnya kementerian. Laman berita ya. Iya. Saya isinya dari surat edaran Kemendikbud. Surat kabar ya enggak? Iya, surat edaran Kemendikbud bisa. Berarti kalau dosen itu dari website, dari Pengumuman kampus. surat kampus, pengumuman kampus ya, pengumuman kampus kan bisa toh? Bisa. Ya, Surat dari. ya, maksudnya kalau pengumuman kampus tuh maksudnya kan rapat-rapat kita lah, ya. Ya. Oke, ini Bu Lili. Iya Pak. Ini ya. Oke, nah sekarang ini. Nah, kalau saya tadi kan ini persepsi saya paling ya superlatif ini. Ya. Bu Enyul ya. Ya, ya. Only one ya. Oke. Oke. Nah, ini tadi Pak Eri. Satu pembukaan program. Ya, di chat itu kan ada 4 itu, Pak. Ya, pembukaan. Di copy aja, Pak. Di copy. Ya, Copy, di mana? Di chat ya? Di chat. Chat itu ada, Pak. Pak, Ini nanti tolong didiktekan saja, Pak. sebentar, ini mau goyang-goyang bawah ini nggak bisa ya? Oh, chat. Oh, sorry. Chatnya di tempat lain. Sorry. Oh, di atas ini dia. Ya, di chatnya itu. Chatnya. Ini ya? Ya, Ini ya? itu, yang 4 atas itu. Yang 8 ada sisi semua ya. Ya. Oke. Klik kanan ya. Kontrol Ya. C aja, Pak. Ya. Oh, kontrol saya juga ya. Oke, bawa ke sini. Ya. Oke. Aku pakai HP, Pak. Oh, Bu Lili HP-nya canggih ya. Iya. Pak. Laptopnya Pak Greg, times to change. Yang berapa? S21. Hah? S21 udah rilis loh. Siap. Ikut Belen. Ikut Belen nanti. Contoh, Pak. Sebentar, Hah? dicontoh. Dicontoh dulu. Oh, contoh dulu. Ah, Yang 8 baru. pembukaan Ini, program ini. Studi baru. Di chat ada, Bu. Di copy paste. Bu. Kalau pakai HP memang susah. Oh iya, kalau pakai HP ya. Susah, Iya. ya. Bisa pakai HP, Bu. Tadi Iya. soalnya nggak tahu. Siap. Sistem akreditasi. Aduh, tempat saya hujan lebat. Waduh. Kedengaran ya hujannya? Dengar, Iya. Pak. Sistem akreditasi PT Perguruan Tinggi. Tiga apa, Pak? 3. Perguruan tinggi. Badan hukum. PTN Badan Hukum. Bu. PTN BH aja, Bu. Sorry, BH. PTN PTN BH ya. BH. PTN BH. BH. 4. Hak belajar 3 semester. Kalau ini untuk kita ya. Pak, Ya. Hak belajar 3 semester di luar program studi.
hak Di belajar luar PS, di luar prodi. 3 semester di luar prodi. 3 Ya, Bu, saya kopi dulu. semester di luar prodi. Oke Pak, terima kasih. 1, 2, Ya, 3, sekarang 4. ini. Ini banyak, Bu. Waduh, kapan program hak belajar? Ya, itu. Wih. Pertukaran pelajar, Bu Lili. Nomor satunya hilang Pak Greg. Wih, 1 Nah. pertukaran pelajar. 2 magang. Nah, ini mahasiswanya Bu Lili nih luar biasa nih. Magang selama 1 Dua. tahun. Pak, naikkan Pak. Magang Bu, praktek kerja. Boleh. Ya. Boleh itu tinggal copy paste di WA-nya Pakai dosen. HP. Biayanya keluar. Udah di HP mundur di WA-nya di copy paste kan wis rampung rasanya tidak ngetik. Dimundurke ya dibuka WA. Pelan-pelan ya, saya terlambat, saya baru dari kamar mandi. Oh. Waduh, habis Bu Darsi habis nyoplos. Siapa itu? Ya, Bu Darsi. Ya, Pak Greg buka dari depan lagi. ah, depan lagi. Kembali. Oh, kembali, sebentar. Saya cari dulu. Bisa lanjut. Ya. Lanjut aja Pak. Dulu Pak. Jangan Pak. Nanti Bu Darsi Ini biar sudah, ini dari awal. Gampang nih. Begini, Bu. Atau Pak Greg, daripada Woi. kesuwen, anu kan nanti dipotongkan nanti di-share Pak we. Terus screenshot. Saya nyusul aja enggak apa-apa, biar ini aja lewat aja dulu. Bapak Nanti saya Ibu, tanya Bapak belakangan. Ibu, saya sedikit info ya Bapak Ibu, saat Bapak Ibu mengisikan jabatan, apakah sebagai direktur, sebagai kaprodi, sebagai dekan, nanti Bapak Ibu akan bertemu di halaman pertanyaan perilaku terkait kampus Merdeka. Bapak Ibu harus sinkron, karena di sana contohnya Bapak Ibu itu sebagai perumus kebijakan atau bukan. Apakah Bapak Ibu sebagai yang menyusun peraturan atau bukan? Itu aja. Bu Ellen mau tanya, ini ada berapa Iya. halaman toh? 4 ya, 4 atau 3. 4, 6. Enggak. Sudah, Kak? Halo. Bu Darsi, Boleh. sudah, Kak? Gini, Supaya maaf Pak. Mungkin dilanjutkan foto aja. screen Gini Bu. kirim gitu Bu, supaya kita nanti persamaannya Oh sama. iya. Ya Bu. Gini Bu, maaf, ini dilanjutkan aja. Nanti kan ini saya rekam. Nanti mungkin saya unggah di YouTube, nanti bisa dibaca di situ. Iya Pak. Ya, jadi silakan Pak Greg kalau mau dilanjut dulu. Ini Nanti- sampai sini tadi. Sampai sini ya. Iya. Nah, gimana? Pilih 4 apa pilih 1? Saya biasanya 3 itu. Apa? Sama ya. Ini 3 ya. 3 Pak. Ya. Nah, ini bebas ya. Bebas. Saya mengisinya terkait dengan konversi ke SKS Pak. Jadi 8 Saya bertanya soal ya. S2 ya. Ya, silakan Pak. Sesuai dengan jabatan Bapak. Saja ya. Ya. Oke, berikut. Ya, bagaimananya di depan Pak Greg. Bagaimana dengan implementasi? Ya, kan pertanyaan, kalimat pertanyaan. Oh, pakai kalimat pertanyaan. Ya. Bagaimana dengan Bentuk implementasi untuk prodi S2? Kampus Merdeka Belajar ya, Kampus Merdeka. Nanti diterjemahkan ya Bu Ellen ya. Ya. Tanda tanya sudah Pak. Untuk prodi S2 tanda tanya. Ya. Oke, kalau ini Bapak Ibu buat sendiri pertanyaannya. Sudah clear ya? Ya, Pak. Pertanyaan, Pak Greg itu pertanyaan 1 atau bisa 2, bisa 3? Bisa 2 Pak. Bisa 3. lebih saya kira. Ini kayaknya bisa Di enter ini. enter Nah, aja. bisa. Ya. Ini bisa Pak enter ini Pak. Enter. Kalau mau dikembalikan back. Nah, itu. Bisa Pak Di. Pak Di mau buat banyak di situ? Ya, gampang nanti. Oke, berikut sih ya. Berikut ya. Iya, Pak. Apa ini? Kok munyer punya saya?
Kuotanya habis itu, Pak. Kayaknya bener, ha. Karena lampu mati tempat saya, Pak. Waduh, kalau bahasa Prancisnya tuh sinyalnya ketera angin, Pak. Ketera angin, bener ya. Aduh. Sebentar. Iya, Bu. Iya, Bu. Kalau aku harus diisi semua nih. Lompat satu aja dia nggak mau. Betul. Harus semua. Diisi semua. Oke, berikut ya. Aduh. Pak Eri nanti. Kok keluar masuk ya? Berikut. Kok nggak mau? Bentar. Wah, ganti laptop, ganti HP, wah tahun baru. Ganti ini pengelola kartunya ini. Aduh, data selulernya ini ada. Mbak. Ya, sudah. Oh, sudah ya? Sudah, sudah geser. Oke. Ini sekarang pakai kuota Kemendikbud. Kebijakan pemerintah penting mendasarkan perguruan tinggi. Oke, 1. Kampus. Bagaimana teman-teman? Ini sudah turun saya? Ya Pak, lanjut, setuju. Lanjut ya. Oke, dari 4 kebijakan pokok kampus mana yang Anda minati? Kalau S2 ini Pak, S2 itu Pak. Ya. Pak ini S2 itu Pak. Oke. Kan boleh menjawab toh? Boleh, Pak. Boleh. Kecuali yang baris ketiga ya, Pak. Ya. Oke. Apa? Salah satu Pak, nggak bisa itu. Oh, salah satu Bisa. aja ya. Oh, satu toh ya. Wah, putrinya Pak Edi suaranya bagus ya. Mana? Anda minati mana dia? Penelitian ya, Bu Ellen? Ya, silahkan Pak. Saya penelitian karena bisa menghasilkan produk luaran Pak. Nah, itu untuk alasannya Pak. Ya. Alasan banyak multiplier memperoleh efeknya. luaran. Multiplier efek dari program apa ya di atas ya? Ya, pakai bahasa yang agak beda dikit. Oke, menurut Anda keberhasilan program kampus merdeka akan sangat bergantung pada mahasiswa ya. Wah, ini susah ini. Persepsi aja Pak. Penghasilannya ya, apakah tidak kuncinya itu dari dosen Pak? Dari kebijakan ya, dari kebijakan lah ya. Persepsi aja ya. Kemendikbud Pak, selama itu masuk di pemeringkatan pasti semua mau Pak. Ya, itu aja ya. Iya. Kemendikbud ya. Bu Lili, bagaimana? Saya mandek Pak, karena tadi ada yang stop 1 berarti nggak bisa. Yang mana? Yang mana? Baik aja Bu. Bapak Yang mana? Nggak usah Bapak lanjut. Aku nunggu dari Pak Eri aja kirim. Oh begitu. Ya. Tapi yang ini kan Ibu sambil ngisi nih, yang ini tadi. Nggak bisa Pak, satu stop ke bawah nggak bisa lagi. Oh begitu. Lanjut sampai selesai nanti saya. Oke. Coba selesaikan dulu ini ya. Ya. Selesaikan dulu ini ya. Saya nanti back lagi ya. Nggak usah back, nggak apa-apa Pak. Nanti ini kan saya rekam Pak. Oke, siap. Nanti saya unggah di YouTube. Perilaku terkait kampus merdeka. Nah, itu Pak. Pernyataan berikut dan skor yang sesuai dengan Anda. Tidak pernah, kadang-kadang, sering. Oke. Nah, Saya itu berdiskusi dengan rekan sejawat tentang kebijakan kampus merdeka. sesuai dengan jabatan Bapak ya nanti. Oke. Kadang-kadang sih ya. Woi, jangan toh Pak. Masa sekarang dianggap ada ya? Pak. Selalu ya. Sudah intens. Saya aktif mencari tahu tentang ya selalu. Oke. Saya aktif membagikan informasi 3 aja deh. Saya terlibat dalam penyusunan kebijakan. Wajib iya kalau Bapak.
Selalu Bapak kan Pak. selaku direktur, Pak. Atau Selaku direktur, ayo. Saya terlibat penerapan kampus merdeka di kampus. Ya Wajib toh. Terlibat ya? 4, Pak. Ini. 4, Pak. 4, Pak. Menurut Anda, siapa sumber utama perolehan informasi kampus merdeka? Mana ini Bu Ellen? Kita serahkan nomor 1, Pak. Nomor 1, Pak. Sini ya. Satu. Dirjen Dikti. Iya, betul, Bu. Ya, terus apa lagi? Apakah sumber udah selesai. Apakah sumber mampu menjelaskan Nah, silakan dijawab, Pak. Apakah sumber mampu menjelaskan kamu? Oke. Ini udah selesai nih, Pak. Sudah selesai. Sudah Oke. selesai. Iya, pamit ya. Saya coba bantu Bu Lili dulu, Bu Lili. Bu Lili kemana dia? Kirim. Bu Lili. Saya udah sampai, Pak. Hah? Nggak usah. Nanti Bapak. Udah. Nanti ini sudah saya rekam kok, Pak. Nanti Oh, biar- sudah. Saya Nah, submit. oke, baik. Nanti Lanjut saya ya. di YouTube. Saya lanjut ya. Oke. Ya, kirim semua. Pak Edi, Pak Eri, Ya, direkam. udah saya rekam. Nanti Oh, sudah. Saya masih cakep enggak saya? kaosan nih pakai kaos hitam. Karena di rumah. Iya. Nanti saya bisa Harusnya baju merah. Ayo silakan cepat Pak Greg. Cepat. kirim, Pak. Udah. Kirim Pak. sudah ya? Kirim, Pak. Ya, Kirim ya? Sudah. Hore. Nah, selamat Pak Greg. Dapat kalender. Dapat kalender. Oke. Bapak Ibu. Kalau ada, boleh pamit. Ya, Ibu, terima kasih. Ya, Bu. udah selesai kok. Bu, Oke, ya. besok, Bu, besok untuk Ya. persiapan Mones, mahasiswa Ibu peserta Permata Sakti kami harapkan untuk hadir ya, Bu. Yang Dan satu di Jogja, ya, ada prodi SI, ada prodi TI, prodi akuntansi, dan prodi manajemen. harus dua-duanya lah. Si Kansa di Jogja, Bu. Enggak, Bu, bisa daring, Bu. Oh iya, oke. Ya, nanti kita Pokoknya siapkan. hadir ya. Iya. Iya. Oke, ya. Oke, siap. Matur nuwun. Saya pamit ya. Ya, terima kasih, Bu. Ya. Nggih. Bu Ellen sudah kah, Pak Eri? Sudah. Iya, sudah. Ya. Terima kasih, Pak. Pamit dulu. Ya, Bu. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Oke, you welcome. Pak Edi, Thank you. baca WA saya ya. Baca WA. Baca WA saya. Bu Ellen, terima kasih. Iya. Di-share ya Pak Eri. Selamat Ya, malam. ya, nanti. Iya. Ya. Pak Eri, mungkin kita sudah bisa berterima kasih atas kehadiran Bapak Ibu. Iya. Oh, close bareng-bareng ya. Close bareng-bareng lah. Harus difoto dulu ya, Pak. Iya dong, iya dong. Saya kan pakai kaos hitam. Pak Edi coklat. Bapak Ibu bisa on cam ya. Aku boleh Bapak Ibu go bisa iki. on cam untuk diabadikan oleh Pak Edi. Oh, Bu Lili. Bu Lili tanya itu. Masuk ke podcast. Lah, Bu Yeye ngapain kayak tunjukin kakinya? Baik. Lah, Bu Yeye toh tunjukin kakinya toh. Kok kawasan semua ya? Wah, Pak Adi kayak ini kayak Hati-hati kalau nyetir Bu Yeye. Ya, aman. sehat, Bu. Sehat. Slow but sure. Ya udah on cam. Dihitung, Pak. Foto, 1, foto, 2, foto. 3. Oke, saya hitung ya Bapak Ibu. Ya. Saya hitung ya. Ini saya screenshot dari sini. Bentar. Mbak Atik masih tutup no. Oh, Buka nggak dong. apa-apa. Atik. Saya tutup aja. Oke, semuanya. Ini belum on cam kamera semua. Yuk, 1, Dadah. 2, 3. Oke, sekali lagi ya. Kamera aku nggak mau Sekali dibuka. lagi. Sekali lagi gaya bebas. Kalau boleh sarangeo gitu ya. Gaya manis banget. Sarangeo gitu ya. Hitungan Ya. ketiga ayo. 1, 2, 3. Sarangeo. Oke. Semuanya. Halo, Terima halo. kasih. Halo. Terima kasih. Sehat selalu, Bu, Bapak Ibu. Bu Lili mau tanya itu. Bu Lili mau tanya itu, Pak Edi, Bu Ellen. Oh, iya Bu Lili. Sorry tadi kameraku rodok bermasalah nih. Oh, diulang. Ayo, Bu. Beli HP baru, Bu. Beli HP baru, Bu. Enggak ini. SS Nggak tahu Note kenapa 1. nih. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Bu Ellen, aku tanya. Mohon doa Halo. restunya ya Bapak Ibu buat besok. Ellen. Iya. Ya, silakan Bu Liano. Pak Eri, Bu Ellen, tadi kan ada
beberapa pertanyaan yang terkait dengan Merdeka Belajar itu. Aku lupa yang di poin paling bawah itu loh Pak Eri. Sementara di anak SD kan nggak ada tuh yang ikut. Enggak, ini kan ini kan kuesioner untuk pelaksanaan kampus Merdeka Belajar. Jadi tidak ada hubungannya dengan Permata Sakti, Bu. Semua, Bu. Semua gitu. Jadi ini saya manajemen juga enggak. Ini Bu, ini kan juga bukan hanya masalah kurikulum sebenarnya ya, Bu. Ya. Ini kan sebenarnya konsep pembelajaran, konsep pembelajaran secara umum gitu ya. Memang konsepnya itu ada di kurikulum, tetapi kan pada akhirnya itu kan indeks kinerja utamanya kan jadi banyak, ada kerjasama, ada produk dan segala macam. Jadi sebenarnya kan intinya bukan di kurikulum, tapi ini memang sistem pembelajaran ya, pembelajaran Merdeka Belajar. Nah, salah satunya komponennya adalah kurikulum. Iya. Mohon maaf Pak, statement dari Bu Lili itu malah membuat saya ada sebuah ide, Pak Ediwin. Jika diizinkan, kita membuat kompetisi untuk semua prodi itu menyusun seperti kompetisi kurikulum merdeka yang nanti akan kita ikuti dengan 2 prodi. Itu keren banget, Pak. Jadi semua prodi itu harus punya visi ke depan untuk memenuhi 8 IKU. Gimana, Pak? Ya, itu ada dari universitas, Bu. Jadi kan justru bukan per prodi, Bu. Per prodi, Pak? Enggak. Justru kita mungkin saling sinergi gitu. Iya, memang betul. Tapi kan harus punya per prodi, Pak. Kayak kita yang hibah besok tapi nanti kan, kita mungkin bisa sinergi, Bu. Iya, memang. Jadi saling setiap prodi berkolaborasi. Iya. Tapi tetap proposalnya per prodi, Pak Eri. Iya. Iya. Karena IKU kan prodi. Paling tidak langkah awal nanti kita akan finalisasi dulu di pedomannya. Ya, nanti kita minta bijar dan tim untuk memutuskan dulu, nanti dengan cepat. Nah, baru kita sampaikan ke struktural, nanti kita coba diskus lagi lebih jauh, dan mungkin ide tadi Bu Ellen juga bisa nanti konsepnya bagaimana kita diskus lagi. Nah, satu lagi idenya Pak, kalau Liga PKKM kan 500 juta, kalau yang untuk internal Unisbank 50 juta per prodi Pak Edwin. 100.000. Terima kasih. Pak Eri tadi boleh menyambung Pak Eri. Ya silakan. Berarti ini bukan masalah Permata Sakti, tapi secara lebih luas yang kampus Merdeka itu ya? Iya, kampus Merdeka Belajar. Ini universitas, Bu. Oke, siap. Sudah selesai. Iya, prodinya Bu Lili itu prodi percontohan loh, Bu. Udah betul-betul rilis kurikulum Merdeka, karena kan mahasiswa ya, Ibu. tapi kan untuk Permata Sakti kan kami belum ikut kan? Oh, Permata Sakti. Semester depan, Bu. Nah, makanya disiapkan. tadi aku rada rancu antara Permata Sakti dengan Merdeka Belajar. Permata Sakti adalah bagian, Bu. Jadi, makanya ini yang dinilai, yang diisikan di kuas itu berarti Merdeka Belajarnya ya? Iya, betul. Bukan ini untuk Permata Saktinya ya? Bukan. Oke. Iya, terima kasih Bu Lili. Iya. Pamit ya semua. Iya, terima kasih. Pamit. Ya, linknya berbeda atau sama Pak Eri? Beda, Bu. Ini nanti ini kan sambung rapat toh. Beda ya. Ada persiapan besok, Pak. Oh ya, baik. Sukses ya. Ya, nanti terima kasih, Pak. kalau makan malam, halo, nanti kalau makan malam di Sate Widodo ya. Di rumah Pak. Cukup pemilu, Pak. Pak Greg mau traktir. Bu Yeye mau ikut. Tunggu ya. Oke, siap. Kopinya ya. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Oke,